Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Dwi Puspita, NPM 20110100134. Saya akan membaca materi sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi. Nabi dalam melaksanakan tugas sucinya, yaitu sebagai Rasulullah, berdakwah, menyampaikan dan mengajarkan risalah Islamiyah kepada umatnya. Nabi sebagai sumber hadis menjadi figur sentral yang menjadi perhatian para sahabat. Segala aktivitas beliau seperti perkataan, perbuatan, dan segala keputusan beliau diingat dan disampaikan kepada sahabat lain yang tidak menyaksikannya. Hadis yang diterima oleh para sahabat cepat tersebar di masyarakat, karena para sahabat pada umumnya sangat berminat untuk memperoleh hadis Nabi dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Hal ini terbukti dengan beberapa pengakuan sahabat, misalnya Umar bin Khattab telah memberi tugas kepada tetangganya untuk mencari berita yang berasal dari Nabi. Kata Umar, bila tetangganya hari ini menemui Nabi, maka Umar pada esok harinya akan menemui Nabi. Siapa yang bertugas menemui Nabi dan memperoleh berita berasal atau berkenaan dengan Nabi, maka dia segera menyampaikan berita itu kepada yang tidak bertugas. Dengan demikian, para sahabat Nabi yang kebetulan sibuk dan tidak sempat menemui Nabi, mereka juga akan dapat memperoleh hadis dari Nabi. Para sahabat menerima hadis secara tidak langsung dan langsung. Penerimaan secara langsung, misalnya saat Nabi memberi ceramah pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung, yaitu mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan Nabi. Pada masa Nabi, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas, karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang. Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan memantapkan hadis dalam amalan-amalan sehari-hari, serta mentablikannya kepada orang lain. Dalam sejarah penulisan hadis, terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis, diantaranya Abdullah bin Amr bin Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Sumro bin Junhab, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abdullah bin Abi Afwa. Dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu 1. Melalui majelis ta'lim, yaitu pusat atau pengajian yang diadakan oleh Nabi. 2. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat. 3. Untuk hal-hal sensitif seperti yang berkaitan dengan keluarga, terutama menyangkut hubungan suami istri, Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya. 4. Melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. 5. Melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh sahabat. Banyak hadis yang melarang para sahabat untuk menulisnya, tetapi banyak juga hadis yang perintah untuk menulisnya. Di samping itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan dakwah dan pembinaan umat, beliau sering mengirimkan surat-surat seruan pemberitahuan, antara lain kepada para pejabat di daerah, dan surat tentang seruan dakwah Islamiyah kepada para raja dan kabilah, baik di timur, utara, atau barat. Surat-surat tersebut merupakan koleksi hadis-hadis, dan juga hal ini sekaligus membuktikan bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dilakukan penulisan hadis di kalangan sahabat. Terima kasih. B. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. 1. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Beliau pernah berkeinginan membukukan sunnah,
tetapi digagalkan karena khawatir terjadinya fitnah di tangan orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Al-Hakim menceritakan bahwa Aisyah berkata, "Ayahku menghimpun 500 hadis semalaman beliau bolak-balik memeriksanya. Ketika pagi beliau meminta hadis-hadis yang ada di tanganku untuk dibakar dan berkata, 'Aku khawatir jika aku mati, sementara hadis-hadis itu di tanganmu dan orang-orang yang terpercaya tidak diriwayatkan sebagaimana mestinya.' Tindakan tersebut dilatar belakangi karena beliau khawatir berbuat salah dalam periwayatan hadis, sehingga tidak menghiraukan jumlah hadis yang diriwayatkan. Tidak banyak, padahal jika dilihat instansinya bersama Nabi, beliau sahabat yang paling lama bersama Nabi, mulai dari hijrah ke Madinah hingga Nabi wafat. Selain sebab-sebab itu, menurut Sahudi Ismail, ada 3 faktor yang menyebabkan Abu Bakar tidak banyak meriwayatkan hadis, yaitu dia selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada sesudahnya, dan jarak untuk antara wafatnya Nabi sangat singkat. 2. Masa pemerintahan Umar bin Khattab. Tindakan hati-hati yang dilakukan oleh Abu Bakar juga diikuti oleh Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat lainnya. Hal ini karena pada masa itu, terutama Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, naskah Al-Quran masih sangat terbatas jumlahnya dan belum menyebar ke daerah-daerah kekuasaan Islam, sehingga dikhawatirkan umat Islam yang baru memeluk Islam saat itu tidak membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Umar bin Khattab juga ingin mencoba menghimpunnya, tetapi setelah bermusyawarah selama 1 bulan, beliau berkata, "Sesungguhnya aku punya hasrat menulis sunnah. Aku telah menyebutkan satu kaum sebelum kalian yang menulis beberapa buku, kemudian mereka sibuk dengannya dan meninggalkan kitab Allah. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan mencampur adukan kitab Allah dengan suatu yang lain selamanya." Kekhawatiran Umar bin Khattab dalam pembukuan hadis adalah tasyabbuh atau menyerupai dengan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yang meninggalkan kitab Allah dan menggantikan dengan kalam mereka dan menempatkan biografi pada nabi mereka di dalam kitab Tuhan mereka. Umar bin Khattab khawatir umat Islam meninggalkan Al-Quran dan hanya membaca hadis. Penyampaian periwayatan hadis secara lisan dan hanya jika benar-benar diperlukan saja yang ketika umat Islam memperlakukan penjelasan hukum. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, periwayatan hadis dilakukan dengan cara yang sama dengan 2 khalifah sebelumnya. Namun, usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak setegas yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Meskipun melalui khutbahnya, Utsman telah menyampaikan seruan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun, pada zaman ini, kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis lebih banyak dibandingkan dengan masa 2 khalifah sebelumnya. Sebab seharusnya ternyata tidak besar pengaruhnya terhadap para periwayat hadis. Hal ini disebabkan karena selain pribadi Utsman yang tidak sekeras Umar, juga karena wilayah Islam telah bertambah makin luas, yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. 5. Masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam meriwayatkan hadis tidak jauh dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Artinya, Ali dalam periwayatan hadis tetap berhati-hati, dan diperoleh pula atsar yang dinyatakan bahwa Ali tidak menerima hadis sebelum yang meriwayatkannya itu disumpah.
hanya kepada orang-orang yang benar-benar dipercayainya. Ali tidak meminta mereka untuk bersumpah. Pada masa Ali, terjadi perpecahan di kalangan umat Islam akibat konflik politik antara dukungan Ali dan Muawiyah. Umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. 1. Khawarij, golongan pemberontak yang tidak setuju dengan perdamaian dua kelompok yang bertikai. 2. Syiah, pendukung setia terhadap Ali. Di antara mereka fanatik dan terjadi pengkultusan terhadap Ali. 3. Jumhur muslimin. Di antara mereka ada yang mendukung pemerintah Ali, ada yang mendukung pemerintah Muawiyah, dan ada pula yang netral, tidak mau melibatkan dari dalam konflik. Akibat perpecahan ini, mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mengklaim bahwa dirinya paling benar di antara golongan dan partai-partai di atas untuk mencari dukungan dari umat Islam. Pada masa inilah terjadinya hadis maudhu dalam sejarah yang merupakan dampak konflik politik secara internal yang kemudian diikuti faktor-faktor lain. Sebab perpecahan ini pula masing-masing kelompok menolak hadis yang diriwayatkan oleh kelompok lawannya karena masing-masing memiliki persyaratan sahih tertentu. Misalnya yang dilakukan Jabir bin Abdullah yang pernah melakukan rihlah ke Syam dalam waktu 1 bulan dengan menjual seekor unta untuk ongkos transportasi hanya ingin mendapatkan satu hadis yang belum pernah ia dengar dari Abdullah bin Unais. C. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in dan tabi'at tabi'in. Pada dasarnya, peristiwa yang dilakukan kalangan tabi'in tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimanapun pula, mereka mengikuti jejak para sahabat sebagai guru-guru mereka. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda yang dihadapi dengan para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf. Di pihak lain, usaha yang telah dirintis oleh para sahabat pada masa Khulafa ar-Rasyidin, khususnya masa Kekhalifan Utsman. Para ahli hadis menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Kepada merekalah para tabi'in mempelajari hadis. Menurut ulama hadis, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih. Para imam sependapat bahwa akhir masa tabi'in adalah tahun 150 Hijriah, sedangkan masa at-tabi'in adalah 220 Hijriah. 1. Periwayatan hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol. Hal ini karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintahan ataupun keagamaan ke negara-negara sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya dan kurung para sahabat pada umumnya adalah bentuk catatan-catatan ataupun hafalan, dan periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun tokoh-tokoh hadis di kalangan tabi'in antara lain: A. Di Madinah, Sa'id bin al-Musyab, Urwan bin Zubair, dan lain-lain. B. Di Mekah, Ikrimah Maulana Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabbar. C. Di Kufah, Abdul Malik bin Umar, Ibrahim al-Nakhahi. D. Di Isyiria dan kurung Syam, ada Abu Sulaiman al-Darani dan Abu Idris al-Kulani. Dan sedangkan yang di Mesir, Umar bin al-Harith dan Abdullah bin Sulaiman. Sedangkan yang di Yaman, Hammam bin Munabbin
dan Ma'mar bin Rashid. 2. Pengelolaan politik dan pemalsuan hadis. Pada masa tabi'in, terdapat pergolongan politik sebagai akibat atau kelanjutan pengelolaan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yang telah memecah umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lain. Hal ini baik disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada saat itu yang berdampak positif maupun negatif. Di antaranya, 1. Dari segi negatif, munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing. Kalau dalam segi positif, adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis.